Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya akan membuat olahan tahu dan jagung manis yang lezat dan mudah. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 5 kotak tahu putih ukuran sedang. Kalau teman-teman menggunakan tahu putih yang ukuran kecil, boleh menggunakan 10 atau 9 kotak. Kemudian untuk tahunya kita haluskan seperti ini ya. Setelah tahunya halus, selanjutnya kita sisihkan dulu. Bahan lainnya ada 1 buah jagung manis. Jagung manisnya kita iris seperti ini ya. Irisnya seperti saat kita mau membuat bakwan jagung. Satu buah wortel ukuran kecil. Wortelnya kita iris kecil-kecil. Untuk wortelnya ini opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak. Dua batang daun bawang potong kecil-kecil. Bahan untuk bumbu halusnya ada 3 buah bawang merah, 5 siung bawang putih, 3 buah cabai rawit merah, 5 buah cabai merah keriting. Untuk semua bahan bumbu halusnya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita tuangkan di cobek. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan blender atau chopper. Tambahkan setengah sendok teh lada butiran, boleh menggunakan lada bubuk. Kemudian kita ulek bumbunya sampai benar-benar halus. Oke, seperti ini ya hasil bumbunya sudah benar-benar halus. Kita sisihkan dulu. Semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut untuk mencampur semua adonannya. Pecahkan 2 butir telur ayam. Kemudian masukkan jagung yang sudah kita iris tadi. Wortelnya juga kita masukkan. Daun bawang, tambahkan 3 sendok makan tepung beras, masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi, tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur, sesuaikan saja yang ada. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini ya. Semua adonannya sudah tercampur dan adonan sudah siap untuk digoreng. Sebelum digoreng, adonannya akan saya bentuk bulat memanjang seperti ini. Boleh juga dibentuk bulat seperti perkedel, sesuaikan saja selera teman-teman. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita siapkan wajan dan beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, selanjutnya kita masukkan adonan yang sudah kita bentuk bulat memanjang tadi. Gunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman, supaya tidak cepat gosong. Goreng sampai warnanya kuning kecoklatan atau kuning keemasan. Setelah yang bagian bawahnya sudah agak kering, boleh kita balik supaya matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini ya. Olahan tahu dan jagung manis sudah matang, boleh kita angkat dan tiriskan. Ulangi menggoreng sampai adonannya habis. Setelah semua adonannya sudah selesai digoreng, selanjutnya kita tata di piring saji. Olahan tahu dan jagung manis siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak balado telur ceplok yang enak, pedas, dan simple banget. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 4 butir telur ayam. Untuk telur ayamnya ini nanti kita goreng terlebih dahulu ya.
Kalau teman-teman mau menambahkan lagi jumlah telurnya juga boleh, sesuaikan saja sama porsi teman-teman. Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya ada 6 buah bawang merah, 2 siung bawang putih, 15 buah cabai merah keriting. Untuk semua bahan bumbu halusnya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Oke, setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita tuangkan di chopper. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan cobek, sesuaikan saja yang ada. Oke, seperti ini ya hasil bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Bahan selanjutnya ada 1 batang daun bawang ukuran besar, potong kecil-kecil atau potong sesuai selera. Oke teman-teman, semua bahan-bahannya sudah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Pertama, kita panaskan minyak secukupnya. Usahakan pilih wajan yang cekung. Setelah minyaknya panas, ceplok telur satu persatu. Goreng hingga matang, warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik ya supaya matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini. Telurnya sudah matang, warnanya kuning kecoklatan. Boleh kita angkat dan tiriskan. Ulangi menggoreng hingga telurnya habis. Oke, setelah telurnya selesai digoreng semuanya, selanjutnya kita tumis bumbu. Panaskan minyak secukupnya. Kemudian setelah minyaknya panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tambahkan 1 lembar daun jeruk. Tumis bumbu hingga matang, aromanya harum. Kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah matang, warnanya sudah berubah dan keluar minyaknya. Selanjutnya tambahkan air secukupnya saja, kurang lebih 1 gelas. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Selanjutnya tambahkan 2 sendok teh saus sambal, sepucuk sendok teh garam, sepucuk sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan saja yang ada. Kemudian aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Tunggu kuahnya mendidih. Setelah kuahnya mendidih, masukkan telur yang sudah digoreng tadi. Aduk perlahan supaya telurnya tidak hancur. Setelah diaduk tercampur merata, selanjutnya kita masak hingga kuahnya menyusut, bumbunya meresap. Seperti ini ya, kuahnya sudah mulai menyusut dan bumbunya mengental. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Terakhir kita masukkan irisan daun bawang. Kemudian aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Setelah daun bawangnya kita masukkan seperti ini, masaknya sebentar saja ya, cukup sampai daun bawangnya layu. Dan ini hasilnya, balado telur ceplok sudah matang, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di piring saji. Balado telur ceplok siap untuk disajikan. Hari ini saya akan memasak menu yang enak dan praktis, yaitu bihun goreng kecap cabai hijau. Bahan yang saya gunakan ada 2 keping bihun jagung. Saya gunakan yang merek Padamu. Kalau teman-teman mau menggunakan merek yang lainnya juga boleh ya. Kemudian bihunnya kita rendam sampai mengembang seperti ini ya, menggunakan air biasa. Boleh juga menggunakan air panas, sesuaikan saja selera teman-teman. Kalau saya lebih suka menggunakan air biasa, jadi hasilnya nanti tidak akan lembek saat dimasak. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Untuk kecap manisnya ini sesuaikan selera teman-teman ya. Kalau warnanya kurang cantik boleh ditambah. Karena warnanya masih kurang cantik, saya tambahkan lagi kecap manisnya. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata.
Oke teman-teman, sudah cukup ya, sudah tercampur merata kecap manis dan bihunnya. Boleh kita sisihkan dulu. Untuk bahan bumbunya yaitu ada 4 buah bawang merah iris tipis-tipis, 4 siung bawang putih. Bawang putihnya kita geprek seperti ini, kemudian dicincang kasar. Dua 12 buah cabai hijau keriting, potong serong. 1 batang daun bawang, potong kecil-kecil. 2 batang daun seledri, potong kecil-kecil juga. Kalau teman-teman mau menambahkan sayuran seperti sawi ataupun kol atau wortel juga boleh ya, sesuaikan selera teman-teman saja. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah kita iris-iris tadi. Tumis bawang putih dan bawang merah sampai layu aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, masukkan cabai hijau. Kemudian aduk-aduk dan tumis lagi sebentar. Selanjutnya masukkan bihun yang sudah kita campur dengan kecap. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk ataupun kaldu jamur, sesuaikan selera teman-teman. Sepucuk sendok teh lada bubuk. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Karena warnanya masih kurang cantik, saya tambahkan lagi kecap manis. Kemudian kita ratakan. Jangan lupa koreksi rasanya jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu bubuk. Aduk-aduk kembali dan masak sampai bumbu meresap sempurna dan bihunnya matang. Setelah rasanya sudah pas, terakhir kita masukkan daun bawang dan daun seledri. Kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Setelah kita tambahkan daun bawang dan daun seledri, aromanya itu sangat harum banget teman-teman. Dan ini hasilnya, bihun goreng kecap cabai hijau sudah matang, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di piring saji. Bihun goreng kecap cabai hijau siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak mangut lele asap, makanan khas Jawa yang rasanya super lezat dan bikin nagih. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 3 ekor ikan lele asap. Teman-teman juga boleh menggunakan ikan lele yang masih segar, kemudian digoreng terlebih dahulu. Sesuaikan saja sama selera kalian. Sekarang kita sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya ada 5 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 4 buah cabai merah keriting, 2 butir kemiri, 1 ruas kencur, setengah ruas jahe, 1 ruas kunyit. Untuk semua bahan bumbu halusnya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, langsung saja kita tuangkan di chopper. Tambahkan setengah sendok teh ketumbar butiran, boleh menggunakan ketumbar bubuk.
Dan seperti ini ya teman-teman untuk hasil bumbunya yang sudah dihaluskan. Sekarang kita sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan pelengkapnya ada cabai rawit merah, 2 lembar daun salam, 1 batang serai, 2 iris lengkuas. Untuk lengkuas dan serainya kita geprek seperti ini. Selanjutnya ada kemangi. Untuk kemanginya ini boleh banyak boleh sedikit, sesuaikan saja selera teman-teman ya. 1 bungkus santan instan, boleh menggunakan santan segar. Oke, semua bahan-bahannya sudah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi semuanya. Masukkan bumbu pelengkapnya tadi, ada lengkuas, serai, dan juga daun salam. Kemudian tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah matang, aromanya harum. Tandanya sudah mengeluarkan minyak seperti ini. Kemudian masukkan ikan lele asapnya. Kemudian kita tumis lagi sebentar ikan lele bersama bumbu supaya rasanya lebih sedap. Gunakan api kecil saja supaya tidak cepat gosong. Oke, seperti ini ya, sudah cukup kita menumisnya. Selanjutnya tambahkan air secukupnya. Dikira-kira saja ya untuk airnya. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur, sesuaikan saja yang ada. Setengah sendok teh gula pasir. Masukkan cabai rawit. Untuk cabai rawitnya biarkan utuh saja seperti ini. Tambahkan 1 bungkus santan instan. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Selanjutnya kita masak kembali dengan api kecil agar bumbu meresap sempurna. Masak hingga kuahnya sedikit menyusut dan matang sempurna. Oke teman-teman, setelah kuahnya sedikit menyusut, jangan lupa koreksi rasanya jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang gurih, saya tambahkan lagi sedikit kaldu bubuk. Terakhir kita masukkan kemangi. Kemudian aduk-aduk kembali dan masak sebentar saja ya. Cukup sampai kemanginya layu. Oke teman-teman, dan ini hasilnya, mangut lele asap sudah matang, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan boleh dipindahkan di piring saji. Hari ini saya akan berbagi resep tumisan super simple. Bumbunya cukup diiris-iris saja, rasanya sangat lezat, yaitu tumis jagung muda, wortel, dan bakso. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 10 buah jagung muda. Kemudian jagung mudanya kita potong serong saja seperti ini, atau potong-potong sesuai selera teman-teman. Boleh memanjang seperti korek api, juga boleh seperti ini ya. Untuk memotong jagung mudanya jangan terlalu tebal ya teman-teman, supaya cepat empuk. Setelah selesai dipotong-potong, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada 1 buah wortel, potong serong juga seperti ini. Setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada 5 butir bakso ukuran sedang. Iris tipis-tipis saja seperti ini. Setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 5 buah bawang merah, 3 siung bawang putih.
Untuk bawang merah dan bawang putihnya kita iris tipis-tipis saja seperti ini ya. Selanjutnya ada 10 buah cabai hijau keriting, 5 buah cabai merah keriting. Kita potong serong seperti ini ya. Kalau teman-teman suka lebih pedas, boleh ditambahkan cabai rawit merah. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bawang merah dan bawang putih yang telah kita iris-iris tadi. Aduk-aduk dan tumis bawang merah bawang putihnya sampai layu, aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, kita masukkan bakso. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata dan masak sebentar. Oke, sudah cukup. Sekarang kita lanjut masukkan wortel dan jagung muda. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, tambahkan air secukupnya. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Lada bubuk secukupnya. Dua sendok teh saus tiram. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya kita masak sampai kuahnya menyusut, jagung muda dan wortelnya empuk. Oke, ini kuahnya sudah mulai menyusut. Kemudian kita cek jagung mudanya apakah sudah empuk. Selanjutnya masukkan cabai yang telah kita potong-potong tadi. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, tumis jagung muda wortel bakso sudah matang, rasanya sudah pas, kuahnya menyusut, bumbunya meresap. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Tumis jagung muda wortel bakso siap untuk disajikan. Jika rasa video ini bermanfaat, silakan teman-teman share ke media sosial yang kalian punya. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.